Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, di video kali ini kembali kita akan membahas pinjol, dan kali ini kita akan pinjol di 3 aplikasi sekaligus ya, sesuai dengan instruksi dari Meta AI ya. Jadi kali ini untuk pengajuan pinjamannya kita akan menggunakan aplikasi bantuan yaitu Meta AI. Ya, sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini saya ada saldo dana sebesar Rp3.500.000. Seperti biasa, untuk sebagian dari saldo dana ini kita akan bagikan untuk 5 orang pemenang, masing-masing Rp300.000. Nah, caranya cukup mudah. Silahkan teman-teman simak videonya sampai habis. Kemudian di akhir video silahkan teman-teman komentar positif sesuai dengan isi video ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga video ini di media sosial teman-teman semua. Untuk yang beruntung nanti kita akan balas komentarnya, kemudian nanti kita akan sampaikan langkah-langkah selanjutnya untuk mendapatkan giveaway-nya. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama di sini kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi WhatsApp. Kemudian setelah masuk silakan teman-teman klik pada bagian menu Meta AI. Nah, kemudian di sini kita diarahkan pada menu tanya Meta AI apa saja. Ya, di sini nanti kita akan memberikan perintah kepada Meta untuk melakukan langkah-langkah pengajuan pinjaman online ya di beberapa aplikasi pinjol ya. Kemudian nanti kita juga akan melakukan perintah kepada Meta AI gimana caranya untuk mengisi informasi pekerjaan agar pengajuan pinjaman kita bisa dicairkan dengan limit besar. Kemudian nanti juga kita akan memberikan perintah Meta AI seputar data busuk, kemudian rekomendasi aplikasi pinjol yang bisa digunakan dengan menggunakan data busuk ataupun data pelajar ataupun data pengangguran ya, atau tidak memiliki pekerjaan. Jadi silahkan teman-teman simak saja videonya sampai habis. Nah, kemudian nanti seluruh jawabannya kita akan kumpulkan dan nanti kita akan aplikasikan dalam proses pengajuan pinjamannya di akhir video ya, di beberapa pinjaman yang direkomendasikan oleh Meta AI tersebut ya. Oke, di sini langsung saja kita akan coba masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini yang pertama kita akan minta rekomendasi dari Meta AI ini, aplikasi pinjol yang ratingnya tinggi, kemudian banyak digunakan atau penggunanya banyak ya. Kemudian untuk persentase pencairannya pun tinggi ya. Jadi kita akan minta Meta AI untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan kriteria yang barusan saya sampaikan ya. Nah, untuk pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita tunggu jawabannya. Bisa teman-teman lihat di sini Meta AI sudah memberikan jawaban. Berikut beberapa rekomendasi aplikasi pinjaman online atau pinjol yang bagus sesuai dengan prestasi, rating pengguna paling banyak, dan persentase cair yang tinggi. Nah, di bawah ada beberapa rekomendasi aplikasi pinjolnya. Yang pertama, Kredit Pintar. Di sini untuk bunga pinjamannya mulai dari 0,83% per bulan dengan jumlah pinjaman 2 sampai 10 juta dengan tenor 6 sampai 12 bulan dan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Kemudian ada juga nomor 2 yaitu Aku Laku dengan bunga pinjaman mulai dari 0,88%. Kemudian untuk jumlah pinjamannya 2 sampai 10 juta dengan tenor 6 sampai 12 bulan. Di sini untuk pinjaman dan tenornya hampir sama ya dengan Kredit Pintar. Hanya saja di sini untuk bunganya lebih tinggi sedikit ya. Kemudian untuk yang ketiga Dana Cepat dengan bunga pinjaman mulai dari 0,9%, sama ya, bunganya lebih tinggi dari nomor 1 dan nomor 2. Kemudian untuk jumlah pinjamannya sama ya, 2 sampai 10 juta rupiah dengan tenor 6 sampai 12 bulan. Kemudian yang keempat ada Tunaiku dengan bunga pinjaman mulai dari 1% per bulan. Ini jauh lebih besar lagi ya untuk Tunaiku daripada Kredit Pintar, hanya 0,83% untuk bunganya, dan untuk jumlah pinjaman dan tenornya sama ya. Kemudian ada juga Oke Bank dengan bunga kompetitif. Di sini untuk plafonnya 3 sampai 200 juta ya, cukup besar untuk Oke Bank ini.
Oke, di sini kita sudah memegang 5 aplikasi pinjol yang direkomendasikan oleh Meta AI sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, yaitu ratingnya bagus, kemudian penggunanya banyak, dan persentase cairnya tinggi. Nah, di sini kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, di sini kita akan bertanya atau kita akan minta rekomendasi Meta AI aplikasi pinjol mana dari kelima pinjol di atas ya yang bisa ngasih pinjaman untuk pelajar ya atau untuk yang baru memiliki KTP tapi belum mempunyai pekerjaan sehingga belum mempunyai penghasilan setiap bulannya. Dan untuk jawabannya kurang lebih seperti ini ya. Di sini untuk aplikasi Meta AI memberikan 5 rekomendasi aplikasi pinjol yang bisa cair ke pelajar ya. Nah, kembali di sini Meta AI merekomendasikan untuk yang pertama yaitu Kredivo, kemudian Akulaku, dan nomor ketiga yaitu Tunaiku. Tapi di sini ada 2 rekomendasi aplikasi pinjol yang baru yang direkomendasikan oleh Meta AI yang bisa cair untuk pelajar yaitu Uang Teman dan Dana Fix ya. Nah, untuk Kredivo, Akulaku, dan Tunaiku kembali direkomendasikan oleh Meta AI dan di sini bisa cair untuk pelajar. Jadi nanti kita akan buktikan ya di akhir video aplikasi pinjol mana yang banyak direkomendasikan untuk Meta AI sesuai dengan kriteria-kriteria yang akan kita ajukan untuk pertanyaan-pertanyaannya dan masih banyak ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti di akhir video kita akan ambil kesimpulan aplikasi mana yang sesuai dengan kriteria yang akan kita ajukan ya. Nah, tentu saja di sini ada syarat umumnya yang bisa cair untuk pelajar yaitu di sini untuk usia minimal 18 tahun, memiliki KTP, memiliki rekening, kemudian memiliki kartu mahasiswa untuk beberapa aplikasi ya, kemudian mengisi formulir pengajuan. Dan di sini ada perhatian juga, pastikan aplikasinya terdaftar di OJK, kemudian baca syarat dan ketentuan sebelum mengajukan pinjamannya, kemudian perhatikan bunga dan biaya tambahan, jangan mengajukan pinjaman yang melebihi kemampuan bayar, kemudian lakukan pembayaran tepat waktu untuk menghindari penalti. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini kita akan coba tanya aplikasi mana yang tidak perlu kartu mahasiswa ya. Barangkali ada sebagian dari teman-teman yang baru lulus SMA dan belum bekerja. Kita akan tanya aplikasi pinjol mana yang sesuai dengan kriteria tersebut ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk Meta AI kembali merekomendasikan aplikasi pinjol Kredivo, Akulaku, dan Tunaiku ya sebagai aplikasi pinjol teratas yang sesuai dengan kriteria tersebut ya, yaitu pelajar tidak memiliki kartu mahasiswa ya karena memang tidak kuliah dan belum bekerja. Nah, kemudian di bawah ada 4 aplikasi pinjol yang direkomendasikan oleh Meta AI ya, yaitu Uang Teman, Dana Fix kembali direkomendasikan, kemudian nomor 6 ada Rupiah Cepat dan nomor 7 ada Kredit Pintar. Nah, kemudian di sini untuk bunga dan tenornya bervariatif ya. Silahkan teman-teman baca saja untuk tenor dan bunganya. Kemudian untuk syarat umum dan perhatiannya sama ya seperti pada jawaban yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, pertanyaan ini banyak dipertanyakan juga oleh viewer-viewer saya ya. Jadi mereka minta aplikasi pinjol yang bisa cair untuk data busuk. Nah, tapi di sini kita akan tanya Meta AI terlebih dahulu apakah tahu Meta AI mengenai data busuk. Nah, kemudian di sini bisa teman-teman lihat ternyata Meta AI tahu ya data busuk atau bad credit menunjuk pada riwayat kredit seseorang yang kurang baik ya. Seperti untuk faktor penyebabnya yaitu keterlambatan pembayaran utang, kemudian utang yang belum dibayar, kemudian pengajuan kredit yang sering ditolak, kemudian riwayat bangkrut, informasi kredit yang salah. Oke, ternyata untuk pengajuan kredit yang sering ditolak ternyata masuk dalam kategori data busuk ya. Jadi teman-teman harus memilih aplikasi pinjol mana yang kemungkinan besar teman-teman akan diterima ya untuk pengajuan pinjamannya meskipun
walaupun untuk limit pinjamannya kecil ya, daripada nanti teman-teman sering ditolak ternyata ini masuk dalam kategori data busuk juga. Nah, kemudian di bawah untuk dampaknya sulit mendapatkan pinjaman, kemudian bunga pinjamannya tinggi, kemudian tenor pinjaman pendek, kemudian jumlah pinjaman terbatas dan akan dikenakan biaya tambahan. Nah, jadi ternyata kita baru tahu ya, ternyata untuk data busuk ini tidak hanya sulit mendapatkan pinjaman, tapi teman-teman juga dengan data busuk bisa juga mendapatkan pinjaman, tapi di sini untuk bunganya relatif lebih tinggi, kemudian di sini tenor pinjamannya lebih pendek, kemudian di sini jumlah pinjamannya pun terbatas ya, tidak bisa besar karena berpengaruh dari data busuk kita ya. Kemudian nanti kita juga bisa dikenakan biaya tambahan. Nah, kemudian di bawah untuk cara mengatasinya yaitu yang pertama perbaiki riwayat kredit, kemudian lunasi utang yang belum dibayar, kemudian tunggu beberapa bulan sebelum mengajukan pinjaman lagi, kemudian yang keempat pilih pinjol yang fleksibel, dan yang kelima ajukan pinjaman dengan jaminan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini kita akan minta Meta AI untuk merekomendasikan aplikasi pinjol yang bisa cair untuk data busuk. Nah, kurang lebih seperti ini jawaban dari Meta AI. Nah, ini jujur saya agak sedikit kaget ya. Ternyata Meta AI malah merekomendasikan aplikasi pinjol ilegal ya. Berikut beberapa rekomendasi aplikasi pinjaman online atau pinjol yang bisa cair untuk data busuk. Tapi di bawah untuk daftarnya yaitu pinjol ilegal yang perlu dihindari. Di sini ada beberapa aplikasi pinjol ilegal karena saya menghindari atau tidak akan merekomendasikan ya aplikasi pinjol ilegal, sehingga di sini kita akan blur ya untuk daftar pinjolnya. Jika teman-teman penasaran, silahkan teman-teman ajukan sendiri di Meta AI ya, ajukan pertanyaan aplikasi pinjol yang bisa cair untuk data busuk. Nah, tapi di bawah bisa teman-teman lihat Meta AI juga ternyata merekomendasikan pinjol resmi yang aman untuk data busuk. Itu yang pertama Singa, kemudian Indosatku dan Finplus. Tapi di sini bisa teman-teman lihat untuk limit pinjaman dan tenornya pun cukup variatif. Silahkan teman-teman pilih saja salah satunya. Tapi di sini saya penasaran kenapa Meta AI malah merekomendasikan pinjol ilegal ya untuk data busuk. Jadi di sini kita akan coba buat pertanyaan, kenapa kamu merekomendasikan pinjol ilegal? Nah, kurang lebih untuk jawabannya seperti ini. Maaf atas kesalahan tersebut, saya tidak seharusnya merekomendasikan aplikasi pinjaman online ilegal. Saya hanya akan merekomendasikan pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK ya. Nah, kemudian bisa teman-teman lihat di bawah untuk daftarnya, kembali Meta AI merekomendasikan Kredivo, Akulaku, dan Tunaiku ya sebagai 3 pinjol teratas yang aman dan terdaftar di OJK dan bisa cair juga untuk data busuk ya. Nah, kemudian kita ajukan lagi pertanyaan, apakah 7 pinjol di atas bisa cair untuk data busuk? Dan jawabannya yaitu tidak semua pinjaman online bisa cair untuk data busuk. Namun beberapa pinjol berikut memiliki fleksibilitas ya dalam mempertimbangkan riwayat kredit. Nah, di sini kembali ya untuk Meta AI merekomendasikan Kredivo, Akulaku, dan Tunaiku sebagai 3 aplikasi pinjol teratas yang masuk pada seluruh kriteria pertanyaan yang sudah kita ajukan ya. Kemudian di sini pinjol yang kurang menerima data busuk ada Uang Teman, kemudian Kredit Pintar, dan Singa ya. Nah, untuk 4 sisanya bisa menerima untuk data busuk. Kemudian di bawah ada tips mengajukan pinjaman dengan data busuk, yaitu yang pertama perbaiki riwayat kredit sebelum mengajukan pinjaman, kemudian pilih pinjol yang fleksibel, kemudian ajukan pinjaman dengan jaminan, kemudian jangan mengajukan pinjaman berulang kali, kemudian baca syarat dan ketentuan sebelum mengajukan pinjamannya.
Nah, setelah kita mendapatkan beberapa aplikasi pinjol resmi yang disarankan oleh Meta AI atau direkomendasikan oleh Meta AI yang bisa cair dengan menggunakan data busuk. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu sekarang bantu saya cara mengisi yang benar informasi pekerjaan di aplikasi pinjol agar pinjolnya bisa cair. Nah, kemudian di sini Meta AI memberikan jawaban sebagai berikut ya. Nah, jadi untuk pertanyaan ini yaitu untuk pengguna yang mempunyai data busuk tetapi memiliki pekerjaan ya. Dan nanti untuk pertanyaan selanjutnya kita akan coba untuk data busuk tapi tidak memiliki pekerjaan tetapi memiliki usaha. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba ajukan pertanyaan juga untuk data busuk tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki usaha ya. Jadi nanti kita akan coba carikan solusinya bersama-sama menggunakan bantuan dari Meta AI ini. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama ini kita kategorikan yaitu data busuk tapi memiliki pekerjaan. Nah, untuk cara mengisinya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama nama perusahaan, kemudian jabatan, lama bekerja, kemudian penghasilan per bulan, kemudian jenis pekerjaannya yaitu karyawan atau wirausaha atau wira swasta atau freelancer dan lain-lain. Kemudian alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan. Kemudian di bawah ada tips mengisi informasi pekerjaannya, yaitu yang pertama isi informasi dengan benar dan lengkap, kemudian pastikan informasi sesuai dengan dokumen pendukung seperti KTP, NPWP atau slip gaji, kemudian gunakan nama perusahaan yang resmi, kemudian jelaskan jenis pekerjaan dengan jelas, kemudian berikan informasi penghasilan yang realistis ya, kemudian periksa kembali informasi sebelum mengirimkan. Kemudian di bawah untuk dokumen pendukungnya yaitu slip gaji, kemudian surat keterangan kerja, NPWP, KTP, kemudian bukti pembayaran gaji atau rekening bank ya. Kemudian di bawah ada tips tambahan juga, pastikan perusahaan terdaftar secara resmi, kemudian jangan mengisi informasi palsu, kemudian jangan mengajukan pinjaman berulang kali, kemudian periksa syarat dan ketentuan pinjol, dan hubungi customer service pinjol jika ada pertanyaan. Nah, kemudian di bawah ada contoh pengisian informasi pekerjaannya juga. Nah, silakan teman-teman baca atau teman-teman bisa screenshot juga ya. Karena ternyata tidak semua aplikasi WhatsApp ya atau tidak semua pengguna WhatsApp tersedia untuk menu Meta AI ini. Jadi jika ada salah satu dari teman-teman semua belum muncul untuk Meta AI ini, silakan teman-teman baca kembali sesuai dengan instruksi atau arahan yang tertera di video ini. Teman-teman juga bisa screenshot atau bisa menonton sambil melakukan pengajuan pinjamannya ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu masuk kepada kategori yang kedua, yaitu data busuk tapi tidak memiliki pekerjaan, hanya memiliki usaha seperti warung atau toko. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana cara isi untuk informasi pekerjaannya. Nah, kemudian di sini Meta AI-nya menjawab, jika Anda tidak bekerja sebagai karyawan atau memiliki perusahaan resmi, berikut cara mengisi informasi pekerjaan di aplikasi pinjaman online. Yang pertama, pilih wira swasta atau pengusaha jika Anda memiliki toko atau warung. Kemudian pilih freelancer jika Anda bekerja secara independen. Kemudian pilih pekerja lepas jika Anda tidak memiliki pekerjaan tetap. Kemudian di bawah ada informasi pekerjaannya juga. Silakan teman-teman masukkan nama usaha, nama toko atau warungnya. Kemudian yang kedua, jenis usaha, deskripsikan jenis usaha misalnya toko pakaian, warung makan, dan lain-lain. Kemudian alamat usaha, alamat toko atau warung Anda. Nah, jika warung atau tokonya sama dengan alamat tempat tinggal, teman-teman bisa memasukkan alamat tempat tinggalnya kembali ya. Kemudian lama berusaha, berapa lama Anda sudah membuka usaha warung atau toko tersebut ya. Kemudian penghasilan per bulannya, perkirakan penghasilan per bulan dari usaha tersebut. Kemudian teman-teman harus menyiapkan dokumen pendukung seperti foto toko atau warungnya, kemudian surat keterangan usaha dari RT atau RW atau kelurahan, kemudian NPWP jika ada, kemudian bukti pembayaran pajak jika ada.
Kemudian di bawah ada tips juga, isi informasi dengan benar dan lengkap, pastikan informasi sesuai dengan dokumen pendukung, kemudian jangan mengisi informasi palsu, kemudian periksa syarat dan ketentuan pinjolnya. Kemudian di bawah ada contoh untuk pengisian usahanya, silahkan teman-teman screenshot sebagai contoh ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini kita masuk kategori yang ketiga, yaitu teman-teman memiliki data busuk tapi tidak memiliki pekerjaan, juga tidak memiliki usaha apapun ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih yaitu sebagai seorang konten kreator saja, karena memang untuk kebanyakan orang dari kita jika tidak bekerja atau juga tidak usaha pasti teman-teman main sosmed ya, atau teman-teman membuat beberapa konten yang teman-teman bagikan di sosial media. Nah, tapi di sini masalahnya tidak semua orang untuk konten sosial medianya sudah dimonetisasi ya, atau sudah dibayar. Sehingga untuk pertanyaannya saya rubah menjadi seperti ini. Apakah sebagai pengangguran atau tidak punya pekerjaan boleh mengisi sebagai konten kreator karena memang suka bikin konten saja di medsos tapi belum dimonetisasi? Nah, kemudian jawaban dari Meta AI-nya seperti ini. Sebagai pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan formal, Anda masih bisa mengisi profesi sebagai konten kreator di aplikasi pinjaman online, tetapi perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu pastikan pinjol tersebut menerima pengajuan dari konten kreator non monetisasi, kemudian baca syarat dan ketentuan dengan teliti. Kemudian di bawah untuk dokumen pendukungnya yaitu bukti akun media sosial aktif seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain, dan deskripsi tentang jenis konten dan target audiennya. Nah, kemudian di bawah untuk informasi penghasilan, isi 0 atau tidak ada pada kolom penghasilan. Kemudian jelaskan sumber pendapatan alternatif, misalnya dari orang tua atau keluarga. Kemudian di bawah untuk resiko dan pertimbangan, pinjol mungkin meminta tambahan dokumen atau verifikasi. Kemudian bunga pinjaman mungkin lebih tinggi karena tidak ada penghasilan tetap. Kemudian pastikan Anda memahami konsekuensi tidak membayar pinjamannya. Jadi mungkin jika nanti teman-teman berhasil mendapatkan limit pinjaman tetapi teman-teman tidak sanggup untuk membayarnya, teman-teman harus bisa menerima konsekuensi tersebut ya, seperti kena blacklist dari BI atau dari OJK ya. Nah, kemudian di bawah pinjol yang mungkin menerima konten kreator non monetisasi. Nah, di bawah ada Kredivo, Akulaku, dan Tunaiku ya. Kembali ketiga aplikasi pinjol tersebut direkomendasikan oleh Meta AI sebagai aplikasi pinjol yang menerima konten kreator yang belum dimonetisasi ya. Kemudian di bawah ada dua aplikasi tambahan yaitu Uang Teman dan Dana Fix. Kemudian tipsnya di bawah yaitu jujur tentang status penghasilan, kemudian siapkan dokumen pendukung, kemudian pilih pinjol yang fleksibel, dan yang keempat yaitu periksa syarat dan ketentuan sebelum mengajukan pinjamannya. Nah, kemudian di sini kita akan tanya juga ya berapa nominal pinjaman yang bisa cair dengan kondisi tersebut ya, yaitu konten kreator non monetisasi. Nah, kemudian di sini Meta AI menjawab yaitu nominal pinjaman yang bisa cair tergantung pada aplikasi pinjaman online yang Anda pilih. Berikut beberapa pilihannya. Di bawah ada beberapa pilihan yaitu Julo, kemudian Tenaku, dan Dana Bijak. Nah, di sini kita kembali mengajukan pertanyaan yaitu maksudnya dengan pengisian pekerjaan sebagai konten kreator non monetisasi. Jadi di sini kita akan membuat pertanyaan penekanan ya, khusus sebagai konten kreator non monetisasi. Nah, di bawah untuk jawabannya yaitu untuk konten kreator non monetisasi, nominal pinjaman yang bisa cair biasanya lebih terbatas karena tidak ada penghasilan tetap. Berikut beberapa perkiraannya. Di sini yaitu untuk Kredivo bisa cair 1 juta sampai 5 juta rupiah. Kemudian yang kedua Akulaku 500.000 sampai 2 juta rupiah. Kemudian Tunaiku 1 juta sampai 3 juta rupiah. Kemudian Uang Teman 500 sampai 2 juta rupiah. Dan Dana Fix
500.000 sampai Rp1.500.000 ya. Nah, kembali urutan nomor 1 sampai nomor 3 yaitu Kredivo, Aku Laku, dan Tunaiku kembali direkomendasikan oleh Meta AI ya. Nah, kemudian di bawah ada pinjol lainnya yaitu Kredit Pintar 300.000 sampai 1 juta, kemudian Singa 500.000 sampai 2 juta, dan yang ketiga Rupiah Cepat 500.000 sampai 1.500.000 ya. Nah, kemudian di bawah tentu saja ada faktor yang mempengaruhi ya, seperti riwayat kredit, kemudian dokumen pendukung, kemudian jenis konten, jumlah pengikut, dan aktivitas media sosial. Kemudian di bawah ada perhatian juga, pastikan aplikasi terdaftar di OJK, kemudian baca syarat dan ketentuan sebelum mengajukan, kemudian perhatikan bunga dan biaya tambahan, jangan mengajukan pinjaman yang melebihi kemampuan bayar. Oke, jadi anggap saja di sini kita sudah berhasil melakukan pengajuan pinjaman dengan pekerjaan sebagai konten kreator non monetisasi atau belum mendapatkan pendapatan ya. Nah, di sini untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah limit pinjaman bisa bertambah setelah pelunasan dengan pekerjaan yang sama yaitu sebagai konten kreator non monetisasi atau belum dibayar. Nah, kurang lebih untuk jawabannya seperti ini ya. Ya, limit pinjaman dapat bertambah setelah pelunasan dengan berbagai syarat, yaitu yang pertama riwayat kredit baik, kemudian pelunasan tepat waktu, kemudian peningkatan aktivitas media sosial, kemudian peningkatan jumlah pengikut dan kualitas konten yang baik. Nah, kemudian di bawah untuk faktor peningkatan limitnya yaitu lamanya menggunakan layanan pinjol tersebut ya, kemudian jumlah pinjaman sebelumnya, kemudian frekuensi pengajuan pinjaman, kemudian kualitas dokumen pendukung dan perkembangan profil media sosial. Kemudian di bawah untuk prosedur peningkatan limitnya, teman-teman bisa mengajukan permohonan untuk peningkatan limit melalui aplikasi, kemudian unggah dokumen pendukung terbaru, kemudian tunggu proses verifikasi, kemudian terima notifikasi untuk peningkatan limitnya. Nah, di bawah untuk contoh peningkatan limitnya dari Kredivo bisa 5 juta sampai 20 juta rupiah, kemudian Aku Laku 2 juta sampai 10 juta rupiah, dan Tunaiku 3 juta sampai 15 juta rupiah. Dan di bawah ada perhatiannya juga, silakan teman-teman baca saja ya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini kita akan coba rangkum saja menjadi seperti ini ya. Jadi seorang konten kreator non monetisasi bisa melakukan pengajuan pinjaman dan bisa cair di aplikasi tersebut. Hanya saja nominal pinjamannya kecil atau terbatas, tapi bisa bertambah limitnya setelah pelunasan dengan skor atau dengan cicilan yang bagus. Nah, kemudian untuk jawabannya kurang lebih seperti ini. Benar. Konten kreator non monetisasi bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online dengan syarat dan ketentuan tertentu, yaitu berikut untuk ringkasannya. Nah, di sini untuk syarat pengajuannya minimal usia 18 sampai 59 tahun, kemudian memiliki KTP, memiliki rekening bank, mengisi formulir pengajuan, kemudian memiliki dokumen pendukung yaitu akun media sosial, konten, dan lain-lain. Kemudian di bawah untuk karakteristik pinjamannya, di sini untuk nominal pinjaman awal kecil 500.000 saja sampai 5 juta rupiah. Kemudian dengan tenor pinjamannya singkat yaitu 3 sampai 12 bulan dengan bunga pinjaman kompetitif dan biaya administrasi rendah. Nah, kemudian hal-hal yang mempengaruhi peningkatan limit yaitu yang pertama riwayat kredit baik, kemudian pelunasan tepat waktu, kemudian peningkatan aktivitas media sosial, peningkatan jumlah pengikut, dan kualitas konten yang baik. Dan berikut contoh aplikasi pinjol yang bisa teman-teman gunakan. Kembali di sini ya, Meta AI merekomendasikan Kredivo, Aku Laku, Tunaiku sebagai 3 aplikasi pinjol teratas sesuai dengan kriteria yang kita ajukan ya. Kemudian yang keempat dan yang kelima yaitu uang teman dan dana fix.
Nah, sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang akan saya ajukan ya di Meta AI ini, tapi karena ini durasinya akan terlalu panjang, jadi di sini kita akan coba langsung saja melakukan pengajuan pinjaman ya. Dan untuk pertanyaan sisanya kita akan buatkan di konten selanjutnya ya. Oke, jadi langsung saja di sini kita akan coba ajukan pengajuan pinjamannya di 3 aplikasi teratas yang selalu Meta AI rekomendasikan dari awal tadi ya, yaitu yang pertama Kredivo, kemudian yang kedua Akulaku, dan yang ketiga yaitu Tunaiku. Nah, aplikasi yang pertama yang akan saya coba yaitu aplikasi Tunaiku, karena sebelumnya saya sudah pernah mengajukan pinjaman di aplikasi ini dan bisa cair ya. Dan saya akan coba melakukan pengajuan kembali di aplikasi ini, tapi untuk informasi pekerjaannya akan saya rubah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Di sini saya sudah isi untuk beberapa tahapan untuk pengajuan pinjamannya. Di sini kita sudah masuk pada tahapan yang keempat yaitu pekerjaan. Nah, kemudian untuk jenis pekerjaan yang saya pilih yaitu lainnya, karena memang tidak ada pilihan lain yang sesuai dengan jenis pekerjaan content creator. Nah, kemudian untuk nama perusahaannya saya masukkan GoVlog ID yaitu YouTube channel sesuai dengan rekomendasi dari Meta AI tadi ya. Nah, kemudian untuk status pekerjaannya saya pilih sebagai freelance atau harian atau lepas ya, kembali sesuai dengan rekomendasi dari Meta AI. Nah, kemudian di bawah untuk penghasilan per bulan saat ini saya pilih 0 rupiah seperti ini. Kemudian saya coba klik lanjutkan, ternyata tidak bisa ya, penghasilan tidak boleh 0. Padahal saya sudah pernah mengajukan pengajuan pinjaman di aplikasi Tunaiku dan sudah berhasil cair ya dengan nominal 10 juta rupiah, dan sudah kita buatkan juga untuk kontennya ya. Tapi bisa teman-teman ingat ya, sebelumnya untuk pengisian 0 rupiah ini yaitu rekomendasi dari Meta AI. Teman-teman bisa mengisinya dengan 0 rupiah atau tidak ada penghasilan jika kita bekerja sebagai content creator non monetisasi. Nah, jadi kesimpulannya untuk aplikasi Tunaiku ini tidak bisa mengisi informasi penghasilan per bulan dengan 0 rupiah. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pengajuan pinjaman di kedua aplikasi teratas yaitu aplikasi Akulaku dan aplikasi Kredivo. Oke, bisa teman-teman lihat di sini untuk aplikasi Kredivo sudah berhasil kita install. Langsung saja di sini kita akan buka aplikasinya. Tapi di sini ternyata ada kesalahan teknis ya, dan baru saya sadari setelah saya melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Kredivo-nya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk layarnya ngeblank banget ya, hitam. Ternyata untuk aplikasi Kredivo tidak mengizinkan kita untuk mengambil gambar atau untuk merekam layar, sehingga bisa teman-teman lihat ya untuk hasilnya seperti ini ya, tidak muncul untuk menu dari aplikasi Kredivo-nya, hanya beberapa tampilan notifikasi seperti ini yang muncul ya. Tapi di sini saya jelaskan ternyata untuk aplikasi Kredivo tidak bisa memberikan pinjaman sebagai konten kreator yang belum dimonetisasi ya. Tetapi untuk pekerjaan sebagai konten kreator bisa, tetapi harus sudah dimonetisasi. Pada saat saya mengisi informasi penghasilannya, saya isi dengan 0 rupiah, ternyata Kredivo tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya ya. Oke, jadi untuk aplikasi Tunaiku dan aplikasi Kredivo tidak bisa mengisi informasi penghasilan 0 rupiah atau tidak ada penghasilan ya. Nah, sekarang kita akan coba aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi Akulaku. Dan ternyata untuk aplikasi Akulaku pun sama ya, seperti aplikasi Kredivo, kita tidak diberi akses atau tidak bisa diberi izin untuk mengambil rekam layar ya atau screen recorder. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Akulaku dan Kredivo dengan mengisi informasi pekerjaan sebagai content creator dengan penghasilan per bulan 0 rupiah atau tidak ada penghasilan.
Nah, setelah kita berhasil masuk ke aplikasi Akulakunya, kemudian di sini kita klik pinjaman. Nah, di sini sudah muncul ya untuk pinjaman sampai dengan 3 juta rupiah. Tapi setelah kita klik pinjam sekarang, di sini untuk aplikasi rekam layarnya tidak bisa melakukan pengambilan layar sehingga untuk hasilnya menjadi hitam seperti ini ya. Jadi saya sarankan teman-teman silahkan coba saja di rumah ya untuk pinjol di aplikasi Kredivo dan Akulaku. Tapi setelah saya coba melakukan pengajuan pinjaman di sini ternyata aplikasi Akulaku pun sama ya. Untuk pengisian penghasilannya tidak bisa 0 rupiah atau tidak bisa tidak ada penghasilan ya. Teman-teman tetap harus memiliki penghasilan meskipun bekerja sebagai content creator. Oke, jadi berdasarkan percobaan ini, meskipun Meta AI merekomendasikan aplikasi pinjaman yang diklaim dapat menyetujui pengajuan dengan pekerjaan sebagai konten kreator tanpa penghasilan atau belum dimonetisasi, hasilnya tetap tidak berhasil ya. Ini menunjukkan bahwa rekomendasi AI meskipun canggih, tetap perlu kita verifikasi lebih lanjut ya sesuai kondisi nyata. Jadi selalu lakukan riset dan bijak dalam menggunakan teknologi AI, terutama saat berurusan dengan keuangan. Oke, jadi mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.